Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan apa itu lexical equivalence. Lexical equivalence adalah menerjemahkan bentuk leksikal dari bahasa yang satu ke bahasa yang lain, seperti menggunakan ekspresi secara alami dalam bentuk leksikal, gramatikal, dan juga tekstual dalam bahasa target yang akan diterjemahkan. Contohnya seperti kucing jika di bahasa Inggris kan menjadi cat, lalu buku menjadi book, kaya menjadi rich, dan makan menjadi eat. Nah, kalian tuh pernah nggak sih kalau misal ingin secara nggak sadar gitu merasa dimanipulasi oleh sebuah kata pada saat kalian tuh ingin menerjemahkan kata tersebut dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris? Nah, karena emang sih itu benar, menerjemahkan itu sangat berpatokan dengan kata, atau bisa disebut juga dengan menerjemahkan itu memiliki kesepakatan, bahkan kata-kata yang gampang pun bisa kita salah menerjemahkannya. Pastinya kalian tahu juga kalau sebuah kata dalam bahasa Inggris itu tuh memiliki arti yang sangat banyak, dan atau bisa dibilang itu lebih dari satu arti. Jadinya kalau misal kalian ingin tahu cara menentukan English equivalence dalam kata bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, kalian harus memenuhi konteksnya. Nah, di dalam lexical equivalence itu juga itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada total equivalence dan juga partial equivalence. Yang pertama, total equivalence. Dia tuh memiliki arti yang jelas dan tidak ambigu, sehingga kita tuh kayak nggak dibikin mikir-mikir gitu loh, ini tuh artinya apa gitu. Jadi kayak langsung pas sama apa yang ingin kita terjemahkan gitu. Kayak seperti jam dan juga botol ini. Nah, dia juga tuh bisa berupa bagian-bagian tubuh kayak yang secara langsung kita tuh bisa sentuh kan, kayak hidung, bibir, pipi. Nah, selain itu juga dia juga bisa berupa hewan, ekspresi waktu, dan lain-lain juga. Nah, yang kedua itu partial equivalence. Partial equivalence itu semacam fakta bahwa bahasa Inggris dan bahasa Indo itu tuh adalah bahasa yang beda secara tipologis. Mereka juga berbeda secara kultural, historis, dan juga geografis. Contohnya seperti arti dari kaca kan. Ini tuh kayak satu kata dibagi jadi beberapa konteks gitu loh. Jadi berbeda. Emang satu kata tapi dijadiin arti yang berbeda-beda gitu. Kayak misalnya contoh kalimat yang pertama ya. Saudaraku memakai kacamata, dan yang kedua, ibuku membeli guci yang terbuat dari kaca, dan yang ketiga, adikku memecahkan gelas. Nah, itu kan dalam 3 kalimat itu kan sama-sama, di akhir kalimat kan sama-sama menggunakan kata kaca kan, yaitu glass. Jadi yang pertama dari tadi yang saudaraku memakai kacamata, itu kan kacamata kan artinya glasses, itu ada kata glassnya kan. Terus ibuku membeli guci yang terbuat dari kaca, kaca juga kan glass kan, arti dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan juga adikku memecahkan gelas. Nah, gelas juga kan artinya kaca dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misal kalian mau belajar tentang lexical equivalence itu tuh ada beberapa konsep yang harus kalian pahamin. Yang pertama, seperti kata-kata yang berkaitan dengan sebagai equivalence, yaitu dia tuh dibagi lagi jadi 3 kan. Nah, yang pertama itu memakai sinonim. Contohnya seperti godness, holiness, sama righteousness and virtue. Menjadi package in aguaruna. Kalau godness, holiness, sama righteousness itu kan kayak sejenis itu kan, sama-sama arti dari kebaikan. Nah, makanya mereka tuh kayak langsung disambung itu jadi satu. Nah, yang kedua itu ada meniadakan antonim. Contohnya seperti package in aguaruna menjadi not good dalam bahasa Inggris. Nah, yang ketiga itu ada memakai reciprocal lexical items, atau bisa disebut juga timbal balik. Kayak contohnya seperti ayahku memberikan uang ini kepadaku, terus kalimat itu bakal jadi aku mendapatkan uang ini dari ayahku. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Terus ada juga konsep yang kedua, yaitu
generic specific words atau kata-kata spesifik secara umum. Itu tuh contohnya kayak seperti makan, itu kata makan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya kan ada 3 tuh, ada eat, ate, dan eaten. Nah, itu ada lagi konsep yang ketiga, yang terakhir, yaitu secondary and figurative sense, atau pengertian sekunder dan kiasan-kiasannya, atau biasa disebut juga dengan parable. Nah, contohnya itu kayak seperti kebun binatang kan. Nah, kita kan tahu kalau kebun binatang itu kan banyak isinya, kayak kita tuh kayak bisa tahu apa sih yang sesuatu hal-hal yang itu tuh menunjukkan kalau itu kebun binatang, kayak seperti keramaian, pohon-pohon yang lebat, dan juga hewan-hewan yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau kalian mau memakai kata kebun binatang dalam sebuah kalimat itu tuh akan menjadi kayak gini contohnya. Aku harus mengunjungi kebun binatang yang ada di pusat kota itu. Nah, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.